Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan, ada 4 unsur atau 4 hal yang kalau seandainya 4 hal ini terdapat dalam suatu jual beli, maka jual beli itu hukumnya menjadi haram. Ini sebagai muqaddimah sebelum kita masuk materi 5 model jual beli yang dilarang oleh Nabi. Jadi saya sampaikan dulu, ada 4 hal yang kalau seandainya 4 hal ini terdapat dalam satu jual beli, maka hukum jual beli itu menjadi haram. Yang pertama, al-jahalah. Jahalah artinya faktor ketidakjelasan, ketidakpastian terhadap barang yang akan diterima oleh customer. Apanya yang tidak jelas, baik itu dari jenisnya, kualitasnya, kuantitasnya. Kalau 3 hal ini tidak ada kejelasan, maka ini masuk faktor yang pertama, yaitu al-jahalah. Jahalah niku kan dari akar kata jahlun, bodoh, boten semerap. Artinya ya pihak pembeli ini tidak tahu dengan kualitas, kuantitas, dan jenis barang yang akan dia dapatkan. Kemudian faktor yang kedua yaitu gharar. Gharar banyak yang mengartikan sebagai penipuan, tapi sebenarnya makna secara bahasa dari gharar itu artinya spekulasi. Semerap ya Pak, spekulasi. Nah, spekulasi niku nggih dereng jelas. Artinya untung-untungan. Bisa jadi barangnya bagus, bisa jadi jelek. Bisa jadi dapat barang atau bahkan bisa jadi tidak dapat barang sama sekali. Niku namine gharar. Jadi dikatakan penipuan karena memang munculnya dari spekulasi. Kemudian faktor yang ketiga yaitu maisir. Maisir itu artinya terdapat unsur perjudian di dalamnya. Ada
unsur perjudian di dalamnya. Ini banyak disebutkan lafadz maisir dalam Al-Quran dan biasanya disandingkan dengan lafadz khamar. Khamar judi ini selalu disandingkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, faktor atau unsur yang membuat jual beli itu menjadi haram karena ada unsur riba di dalamnya. Ada unsur riba di dalamnya. Jadi yang pertama, jahalah, ketidaktahuan atau ketidakpastian. Kemudian gharar, spekulasi. Yang ketiga, maisir, perjudian. Dan yang keempat, riba. Maka pada pagi hari ini insya Allah kita akan mempelajari 5 model jual beli yang dilarang oleh Nabi, yang mungkin secara istilah ini jual beli yang asing di telinga kita. Muhaqala, mukhadara, mulamasa, munabadha, dan muzabana. Ini kalau secara istilah mungkin kita belum pernah dengar, Pak. Tapi nanti setelah kita fahami bagaimana teknis jual belinya, saya yakin jenengan akan mengatakan, oh ternyata selama ini saya pelakunya. Jadi ternyata saya selama ini mempraktekkan ini, cuman namanya saya tidak tahu. Nah ini kalau dalam fikih muamalah ternyata sudah dijelaskan oleh Nabi dalam satu riwayat, naha Rasulullah an bai'il muhaqalah wal mukhadara wal mulamasa wal munabadha wal muzabana. Jadi 5 jual beli ini Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah tidak kita temukan di zaman sekarang, hanya ada pada zaman Nabi, tapi sebagiannya lagi masih eksis hingga sekarang, cuman berganti nama saja. Baik, kita masuk yang pertama. Ini saya sebutkan poin-poin saja. Masuk bai'ul muhaqalah, jual beli muhaqalah. Apa itu jual beli muhaqalah? Dijelaskan oleh para ulama, ayyabi ar-rajulul hintata fi sunbuliha bihintatin maudu'atin alal ard, yaitu jual beli dengan komoditas biji gandum fi sunbuliha, biji gandum yang masih ada di tangkainya, dan itu ditukar dengan biji gandum yang sudah jatuh ke tanah. Artinya biji gandum yang sudah dipanen, yang sudah siap panen. Nah, di mana letak keharaman bai'ul muhaqalah ini? Letak keharaman bai'ul muhaqalah ini memperjualbelikan sesuatu yang tidak sepadan, sesuatu yang tidak apple to apple kalau bahasa kita sekarang. Jadi barang yang pertama itu belum siap panen, al-hintah fi sumbuliha, gandum yang masih ada di tangkainya. Sedangkan barang yang kedua yang sudah siap panen, al-hintah al-maudu'ah alal ard, biji gandum yang sudah jatuh ke atas tanah. Ini tidak apple to apple, Pak. Nah, padahal yang harus kita ketahui, hintah atau gandum ini termasuk barang yang masuk kategori komoditas ribawi, barang-barang ribawi, yang itu kalau seandainya ditasarrufkan, diperjualbelikan, harus benar-benar mengikuti standar operasional yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW.
Satu hadis yang sudah sering saya sebutkan berkaitan dengan komoditas ribawi ini, Nabi SAW bersabda, ad-dhahabu bid-dhahab, emas ditukar dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak ditukar dengan perak, wal burru bil burri, gandum ditukar dengan gandum, wasyairu bisyair, gandum kering ditukar dengan gandum kering, wal milhu bil milhi, garam ditukar dengan garam, wat tamru bit tamri, dan kurma ditukar dengan kurma. 6 barang ini Pak disebut dengan barang ribawi: emas, perak, gandum, garam, dan apa? Nah, yang terakhir kurma. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi SAW, mislan bimislin. Kalau seandainya 5 atau 6 komoditas barang ini diperjualbelikan dan itu sifatnya sama, mislan bimislin, emas dengan emas, perak dengan perak, sawaan bisawain, dan memang sama-sama punya kualitas yang sama, yadan biyadin, maka transaksinya harus dengan cara yadan biyadin. Ada uang, ada barang, dan di situ harus dilakukan dalam satu majelis akad. Tidak boleh ada cicilan. Jadi harus tunai. Jenengan nyerahkan uang tunai, kemudian jenengan dapatkan barangnya. Maka terkadang saya agak heran dengan fenomena bank syariah yang memperjualbelikan emas dengan sistem cicilan. Ibu pernah lihat iklannya, masuk di bank syariah kemudian nyicil emas. Nah, ini padahal emas itu masuk komoditas ribawi. Belinya itu tidak boleh dicicil Pak, harus cash. Emas itu belinya harus cash dan dilakukan di majelis akad. Tidak boleh uangnya ditransfer sekarang, barangnya baru datang besok. Niki mboten angsal. Kenapa? Karena memang komoditas ribawi itu pada masanya memang barang-barang yang sangat berharga. Mungkin kalau di zaman sekarang yang berharga tinggal apa Pak? Emas dan perak. Tapi pada zaman dulu Pak, garam itu barang berharga. Kemudian kurma, gandum itu barang yang sangat berharga. Maka untuk menjaga sisi amanah dan tarodin dalam jual beli ini harus dilakukan secara cash, tidak boleh secara cicilan. Baik, kemudian yang kedua, al-mukhadarah. Bai'ul mukhadarah artinya bai'us thimar wal hubub qabla buduwi silahiha atau solahiha. Memperjualbelikan buah atau biji-bijian yang belum sempurna tingkat kematangannya. Saya ulangi, bai'ul mukhadarah itu memperjualbelikan buah atau biji-bijian yang belum sempurna tingkat kematangannya. Makanya disebut dengan mukhadarah itu kan dari kata akhdar. Akhdar niku artinya apa? Hijau. Hijau itu identik dengan mateng atau belum mateng, Pak? Tergantung barang ini. Ya, tapi rata-rata buah itu kalau masih hijau, ya seperti tanda nopo pisang. Niku tandane nopo? Dereng mateng. Nah, ini kalau barang atau benda itu akhdar atau hijau yang belum siap dipanen, kemudian masih ada di pohonnya, lalu kemudian dibeli, itu namanya bai'ul mukhadarah. Nah, bai'ul mukhadarah ini
dipraktekkan di masyarakat kita dengan istilah ijon. Mungkin ibu kemarin ada sebagian tanya, apa bedanya ijon dengan jual beli salam? Nah, nanti saya jelaskan. Jadi yang pertama yang harus kita pahami, jual beli mukhadharah atau jual beli ijon ini haram karena memperjualbelikan sesuatu yang belum siap, sesuatu yang belum sempurna tingkat kematangannya. Nah, kira-kira dari 4 unsur yang saya sampaikan tadi, ini mengandung unsur yang mana, Pak? Jahalah, riba, gharar, atau apa yang terakhir tadi? Maisir. Kalau yang pertama tadi kan unsur riba. Kalau yang kedua ini ada unsur apanya, Pak? Ya, spekulasi masuk, gharar. Jahalah masuk, karena kita belum tahu secara pasti bagaimana nanti kualitas barangnya. Berarti bai'ul mukhadharah ini haram karena mengandung unsur jahalah dan mengandung unsur gharar. Dan jual beli ijon atau mukhadharah ini sama halnya Bapak Ibu sekalian dengan jual beli susu hewan yang masih ada di teteknya. Jadi susunya itu belum dikeluarkan, Bu, tapi sudah dibeli. Sama saja, jual beli susu hewan yang masih ada di teteknya. Atau mungkin jual beli ikan yang masih ada di laut. Nah, niki kan dereng jelas. Jenengan mangke angsal lumba-lumba napa hiu napa teri. Nah, ini termasuk bai'ul mukhadharah tapi bukan dalam konteks pertanian. Jual beli susu yang masih ada di teteknya, jual beli ikan yang masih ada di air, atau mungkin jual beli wol yang bulunya itu masih menempel di kulit hewannya. Nah, ini termasuk bai'ul mukhadharah atau jual beli ijon. Maka semua jual beli yang teknisnya serupa dengan jual beli mukhadharah ini hukumnya sama-sama haram. Nah, sekarang yang harus kita pahami antara jual beli mukhadharah dengan jual beli salam memang ada persamaan dan perbedaannya. Persamaan jual beli ijon dengan akad salam itu terletak pada skema pembayarannya. Ibu masih ingat bagaimana salam itu, Bu, bayarnya? Harus dilunasi di awal. Jadi baik jual beli ijon maupun bai'us salam, pembayaran itu dilakukan di awal, yang mana pada saat itu barangnya itu belum ada di tempat. Jadi barangnya itu belum diambil. Kalau jual beli ijon berarti barangnya belum dipanen. Ini persamaannya, Pak. Kalau perbedaannya ini memang beda-beda tipis. Perbedaan antara jual beli ijon dengan jual beli salam, yang pertama, dalam jual beli ijon tidak ada kejelasan terkait kualitas dan kuantitas barang yang akan didapatkan. Yang tadi saya sebutkan sebagai unsur jahalah, mboten jelas. Bahkan masih ada kemungkinan pohonnya nanti disambar petir, nah, kemudian ambruk, gagal dipanen. Ini namanya tidak ada kejelasan. Tapi dalam jual beli salam, Bapak Ibu sekalian, sesuai yang telah kami sampaikan, harus disebutkan kriterianya secara jelas. Yang kemarin saya contohkan seperti jual beli lemper misalnya, itu harus dirinci secara jelas berapa jumlahnya, bagaimana bentuknya, apa isinya, itu harus jelas. Kemudian yang kedua, dalam jual beli ijon ini berpotensi salah satu pihak itu dirugikan.
Kenapa? Karena dalam jual beli ijon ini, kalau ternyata hasil panennya itu jelek, siapa yang dirugikan, Pak? Pembelinya. Tapi kalau hasil panennya itu bagus, petaninya yang dirugikan. Karena biasanya jual beli dengan sistem ijon ini harganya miring. Petani sedang butuh modal segera, maka dia menjual harganya itu dengan miring, sehingga kalau ternyata panennya itu bagus, maka sebenarnya petaninya itu mengalami kerugian. Ini jual beli ijon, Pak. Tapi kalau dalam jual beli salam, tidak ada kerugian di dalamnya. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Dari pihak pembeli, dia mendapatkan barang sesuai dengan kriteria. Dari pihak penjual, dia mendapatkan modal lebih awal untuk menyiapkan barangnya. Bahkan dalam jual beli salam itu, kalau ternyata barang yang kita dapatkan, Pak, tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan, maka kita bisa mengajukan hak khiyar. Nah, nanti akan kami jelaskan, khiyar itu secara umum hak untuk memutuskan apakah kita itu akan mengambil barang itu atau mengembalikan. Itu boleh, asal menggunakan jual beli salam. Jadi kita punya kesempatan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi dengan syarat apa? Menggunakan akad salam. Nah, terlepas dari jual beli ijon dan jual beli salam, akad salam, nah, ini ada satu jenis jual beli, Bu, yang mirip-mirip. Namanya jual beli jihaf atau zihaf. Ada ulama yang mengatakan jazaf, jizaf, jual beli jizaf. Jual beli jizaf ini, kalau kita lihat secara sekilas, memang seperti ada unsur jahalah di dalamnya. Kenapa? Karena dalam jual beli jizaf ini, Pak, ini jual beli dengan sistem borongan, yang ketika memborong barang itu tidak ditimbang, tidak diukur, tapi berdasarkan estimasi. Ada nggih? Jual beli jizaf itu, ya, contoh misalnya, atau kalau bahasa kita niku napa? Nebas. Nah, saya nebas pisang ini, Pak, kulo tebas 1.000 misalnya. Atau misalnya saya beli ikan teri ini langsung biasanya berapa, Pak? Nebas ikan teri pinten, Bu? Nggih, misalnya pinten sak kuintal misalnya nggih. Misal mawon. Ini namanya jual beli jizaf. Jual beli dengan sistem borongan yang tidak ditimbang kembali ketika sebelum membayar. Nah, jual beli jizaf ini kalau menurut standar al-ma'ayir asyariyah, standar jual beli dalam Islam itu ada 4 jilid, Pak. Singkatannya AOOIAI, AOIAI. Nah, ini dalam standar AOIAI atau AOIV, jual beli jizaf ini masih dibolehkan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dalam jual beli jizaf ini, objek yang diperjualbelikan itu harus terlihat pada saat akad. Jadi misalnya nebas mangga, itu mangganya harus kelihatan, harus di tempat itu namanya jual beli jizaf, dan pada saat itu ditebas, Pak. Ini yang membedakan antara jizaf dengan ijon. Kalau jizaf itu langsung ditebas, jadi barang itu harus terlihat pada saat akad. Kemudian orang yang mengestimasi atau menaksir barang itu harus orang yang benar-benar ahli. Ahli dalam masalah ini ya orang yang memang pengalaman atau sudah sering menaksir
barang-barang untuk jual beli jizaf. Barangnya ada, kemudian ditaksir, dan orang yang menaksir memang orang yang pengalaman. Kemudian yang ketiga, yang menjadi target dalam jual beli jizaf ini adalah jumlahnya secara keseluruhan, bukan dihitung satuannya. Karena namanya borongan, Pak. Kalau borongan itu kan tidak mungkin melihat satuannya. Jadi yang ditargetkan, yang diukur itu berdasarkan jumlahnya secara keseluruhan. Maka kalau jual beli jizaf ini memenuhi 3 unsur ini, yang pertama objeknya terlihat pada saat akad, kemudian dia ditaksir atau diestimasi oleh orang yang berpengalaman, dan yang menjadi targetnya adalah jumlahnya, maka jual beli jizaf ini masih dibolehkan menurut para ulama. Pun niki yang kedua. Kemudian yang ketiga, bai'ul mulamasah. Apa itu bai'ul mulamasah? Ayyaj'alan nafsu al-mabi bai'an, ayyaj'alan nafsul lamsi mabi'an. Jual beli dengan cara barang yang dipegang itu harus dibeli. Nah, barang yang disentuh oleh calon customer itu harus dibeli. Jadi mulamasah itu, Pak, dari kata lamsun. Lamsun itu kan menyentuh, memegang. Maka kadang-kadang kita baca istilah nopo? Memegang berarti membeli. Nah, itu namanya bai'ul mulamasah, Bu. Kenapa diharamkan? Karena sebenarnya bai'ul mulamasah itu trik atau akal-akalan dari pihak pembeli atau pihak penjual, mohon maaf, supaya barangnya itu tidak diperiksa. Nah, jadi itu triknya seperti itu. Dia membuat tulisan memegang berarti membeli. Kenapa dia membuat tulisan itu? Karena dia khawatir kalau barangnya itu dipegang, kemudian disentuh, dicek, nanti ketemu cacat yang ada di barang tersebut. Ini namanya bai'ul mulamasah. Nah, bai'ul mulamasah ini berarti di dalamnya ada unsur apa, Pak? Jahalah masuk, kemudian gharar masuk. Berarti ada unsur ketidakjelasan karena barangnya tidak boleh dicek, tidak boleh disentuh, dan ada unsur gharar atau spekulasi. Pun niki yang ketiga, bai'ul mulamasah, jual beli sesuatu dengan menjadikan barang yang disentuh itu harus dibeli. Kemudian yang keempat, bai'ul munabadah. Bai'ul munabadah artinya ayyaj'ala nafsar ramyi bai'an, menjadikan barang yang dilempar itu barang yang harus dibayar oleh pihak pembeli. Jadi bedanya kalau mulamasah itu, Pak, yang dibeli itu yang disentuh. Karena memang pernah terjadi pada zaman Rasulullah itu, ada seorang penjual roti. Kemudian Rasulullah datang, beliau langsung memasukkan tangannya ke bagian tengah-tengah rotinya, Pak. Jadi roti itu ditumpuk, Nabi langsung masukkan tangannya itu ke tengah-tengah. Nah, ternyata setelah ditarik tangannya oleh Rasulullah, tangan beliau basah. Maka beliau tanya kepada penjual roti ini, "Mahadha ya fulan, ini kenapa tangan saya kok basah?" Kata penjual roti, "Mohon maaf wahai Rasulullah, tadi roti saya ada yang kehujanan, ada yang terkena air. Maka supaya roti yang kehujanan ini tidak terlihat oleh customer, saya taruh di bagian tengah. Jadi ditutupi dengan barang yang bagus."
Maka kemudian Nabi mengatakan, man ghossa falaisa minna, siapa yang berbuat curang bukan termasuk umatku. Nah, ini asal mula munculnya bai'ul mulamasa. Jadi ada cacat supaya tidak ketahuan, disembunyikan, kemudian membuat peraturan Anda memegang, Anda membeli. Nah, bai'ul munabadah ini beda. Kalau bai'ul munabadah ini pembelinya pasrah, Pak. Kenapa? Karena barang yang diberikan oleh penjual atau barang yang dilempar oleh pihak penjual itu, ya itulah barang yang harus kita beli. Sehingga dari pihak pembeli itu tidak punya kesempatan untuk memilih barangnya. Diwis sampean tak iki, wis iki sing sampean bayar, ndak usah golek barang liyane. Itu namanya bai'ul munabadah. Nah, nanti saya sebutkan, ternyata bai'ul munabadah ini banyak kita praktekkan di zaman sekarang. Maka bai'ul munabadah ini Bapak Ibu sekalian punya nama lain, al-bai'u bil hasad. Jual beli dengan sistem lemparan kerikil. Apa maksudnya? Al-bai' bil hasad ini dulu pada zaman Rasulullah, orang itu kalau mau jual beli tanah, Pak, untuk menentukan berapa meter tanah yang harus saya dapatkan, yang menjadi hak saya, itu dengan cara melempar kerikil. Nah, jadi jenengan bayar berapa, ambil kerikil, dilempar. Di mana kerikil itu jatuh, maka itu yang menjadi batas tanah jenengan. Nah, ini kalau yang melempar atlet enak, Pak. Nggih. Dilempar saking mriki tutuk alun-alun nyampe, nggih. Ini namanya bai'ul bil hasad. Jadi sama-sama di sini ada unsur jahalah, ada unsur ketidaktahuan, ada unsur gharar atau spekulasi. Adapun di zaman sekarang, bai'ul munabadah atau al-bai' bil hasad ini kita sebut dengan jual beli random. Ibu pernah buka Shopee? Nah, di situ ada jual beli barang random. Harganya pasti murah, Bu. Tapi jenengan ndak bisa milih warna. Jenengan ndak bisa milih ukuran. Ndak bisa milih motif, pun jenengan pasrah barang yang bagaimana yang dikirim oleh penjualnya. Ini ndak boleh, Bu. Nggih. Jadi jenengan kalau buka Shopee atau e-commerce yang lainnya, jangan sekali-kali memilih yang random. Kenapa? Jual beli random ini masuk kategori bai'ul munabadah. Tidak ada kejelasan dan mengandung unsur spekulasi. Nah, saya ingat dulu ketika SD, Pak, itu ada permainan anak SD, nggak tahu zaman sekarang, bayar 2.000, kemudian narik nopo nggih? Narik tali ngoten nggih. Yang ditarik itu, Pak. Nah, itu barang yang saya dapatkan. Nah, makanya di sini juga ada spekulasi. Terkadang pas kita narik ini ada barang yang sebenarnya harganya itu lebih dari 2.000. Ada juga barang yang harganya di bawah 2.000. Nah, itu bai'ul munabadah. Okay. Makanya jenengan kalau punya anak, diingatkan, nak, kalau ada permainan seperti itu jangan ikut. Okay. Ini masuk bai'ul munabadah. Jadi sejak kecil tuh memang, Masya Allah, anak-anak kita itu sudah diajari judi memang, Pak. Ya karena saya memang waktu itu belum tahu, Pak, dengan sistem seperti itu. Itu mut mawon nggih, seneng-seneng mawon nggih. Bayar 2.000. Nah, coba ditaksir ini kira-kira talinya kemana. Nah, ternyata angsal nopo terjun payung. Terjun payung ini kan 500-an nggih. Tapi kalau bayarnya 2.000. Nah, ini tidak boleh. Namanya bai'ul munabadah. Spekulasi. Kemudian, nah, ada juga sekarang itu saya lihat, saya pernah menyampaikan masalah ini ke anak-anak. Ternyata di game online mereka itu ada bai'ul munabadah, Pak.
Dengan cara apa? Napa sing diputer niku, Pak? Nggih, semerap nggih, papan sing diputer niku sret tek 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 tek. Nah, kemudian berhenti di mana? Itu yang menjadi barang miliknya. Ini hati-hati. Ini sudah banyak, hampir ada di game online. Semua di game online pasti ada. Ya, saya nggak tahu namanya apa. Anak-anak menyebutnya apa? Beli skin apa mboten semerap kula. Nah, itu belinya dengan cara seperti itu, Pak. Nggih, jadi diputer, anak-anak menyetorkan sejumlah uang, kemudian diputer. Nah, di tempat yang berhenti itulah mereka yang dapatkan. Atau juga di banyak tempat, misalnya di time zone, atau nggak usah time zone sekarang, Pak, ada permainan capit boneka. Nah, boneka capit niku nggih. Dalam permainan boneka capit ini ada unsur spekulasi enggak, Bu? Ada. Kenapa? Karena belum jelas boneka mana yang jenengan dapatkan. Beda dengan jenengan pergi ke toko boneka, harganya jelas, jenengan beli, itu halal. Tapi jenengan beli boneka dengan permainan capit, jenengan bayar, kemudian dimainkan capitnya itu. Nah, di sini ada spekulasi. Spekulasi yang pertama, jenengan mendapatkan boneka yang jenengan inginkan. Spekulasi yang kedua, jenengan mendapatkan boneka yang tidak jenengan inginkan. Spekulasi yang ketiga, tidak dapat boneka sama sekali. Nah, ini namanya bai'ul munabata. Maka mulai setelah ini, Bapak Ibu sekalian, mohon dijauhi segala bentuk transaksi atau jual beli semacam ini. Mulai dari yang online tadi dengan random, atau mungkin tidak online, Bu. Saya lihat ada di beberapa toko itu jual daster 100.000 dapat 3. Tapi 100.000 dapat 3, jenengan boten angsal milih. 100.000 dapat 3, ya sudah, yang sudah di packing oleh penjualnya itu, yang sudah disiapkan, itu yang harus jenengan terima. Suka tidak suka, maka barang itu yang harus jenengan terima. Nah, ini termasuk bai'ul munabata, jual beli dengan sistem random, tidak ada kuasa untuk memilih barangnya pun. Kemudian yang terakhir, bai'ul muzabanah. Bai'ul muzabanah ini mirip dengan bai'ul muhaqalah. Bai'ul muzabanah artinya bai'ut tamri ala ru'usin nahli bitamri ar-rutab. Jual beli kurma kering yang masih ada di tangkainya dengan kurma basah. Rutab niku kan kurma basah. Jadi menukar atau memperjualbelikan antara kurma kering dengan kurma basah. Nah, ini juga dilarang karena kurma itu termasuk barang ribawi, termasuk komoditas ribawi. Sehingga tadi disebutkan oleh Nabi, at-tamru bitamri mitlan bimithlin sawaan bisawain yadan biyadin. Nah, menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, jual beli muzabanah ini juga disebut dengan bai'u ma'lum bimajhul, ai bai'u majhul bima'lum. Memperjualbelikan antara sesuatu yang sudah jelas dengan sesuatu yang belum jelas. Karena memang sesuatu yang basah, yang di situ ada airnya, itu biasanya takarannya, timbangannya lebih berat dibandingkan dengan sesuatu yang kering. Makanya ini dilarang karena memperjualbelikan antara kurma kering dengan kurma basah. Maka kesimpulannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jual beli dalam Islam itu menuntut kepada kita adanya kejelasan barang yang akan ditransaksikan. Maka di luar 5 jenis atau 5 model jual beli ini,
Kalau ternyata ada yang belum disebutkan, tapi ternyata dalam jual beli itu ada unsur jahalahnya, ketidaktahuan atau ketidakjelasan, kemudian ada unsur gorornya atau spekulasinya, ada unsur maisir judinya, dan ada unsur ribanya, maka jual beli ini secara jelas diharamkan dalam Islam. Oke, sangat difahami Bapak Ibu sekalian? Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan materi masalah adab dalam jual beli, barangkali ada yang tanyakan Pak? Nggih, monggo. Oke. Sudah menguning nggih? Oh, baik, baik. Baik. Nggih. Nggih. Baik. Baik, baik. Nggih, baik. Yang pertama, tadi dalam skema yang jenengan jelaskan kan ada sedikit penundaan. Nah, penundaan semacam itu dibolehkan. Kenapa? Karena sebenarnya barangnya itu sudah siap panen, tapi masih mencari pembeli yang pas, nggih, yang sepakat harganya dengan jenengan. Itu tidak masalah, Pak. Jadi kalau ditunda dulu sebentar sampai ada yang pas sesuai dengan harga yang jenengan inginkan, asal barangnya itu tadi sudah siap panen, sudah menguning, tidak masalah. Kemudian terkait nanti siapa yang menanggung biaya panennya atau bagaimana nanti memasarkannya atau yang lainnya, ini kan masalah teknis. Jadi di luar masalah jual beli ijon atau jizaf tadi. Tapi ala kulli hal tadi sudah benar, ini termasuk skema yang dibolehkan. Nggih. Nggih, jizaf tadi, nggih. Nah, saniki pertanyaannya jenengan ridho napa mboten? Nggih. Nggih. Ya karena memang mencari pembeli yang lain ini lama Pak ya, agak sulit, ya sudah akhirnya dengan harga sekian tadi. Nggih, tidak apa-apa Pak. Nggih. Diridokan saja, diikhlaskan saja. Nggih. Tapi yang jelas jual beli jenengan skemanya sudah benar, tidak ada masalah. Nggih. Makanya nanti kita masuk dalam adab jual beli itu Pak. Salah satunya tidak boleh terlalu berlebihan dalam menawar dan tidak boleh berlebihan dalam menjual. Artinya mematok harga yang tinggi. Itu pihak penjual tidak disarankan. Dari pihak pembeli tidak boleh terlalu sadis, nggih, tanda kutip nggih. Tidak boleh terlalu sadis dalam menawar harga barangnya. 100.000 ditawar 25.000. Ngoten nggih. Kan napa? Rumusnya ngoten. Ya, ditawar dengan harga yang paling rendah dulu. Nah, kemudian ditawar dikit-dikit, naik sedikit, nah, dapatlah 50.000. Nggih. Nah, nggih jizaf tadi. Nah, nggih. Baik, betul. Jadi pemain Mbak ya, nggih. Jadi sudah pro player gitu. Nggih, nggih.
Ya bisa jadi ijon kalau seperti itu, Pak. Nah tergantung, Pak. Ketika dijual tadi itu memang sudah siap panen atau belum. Nah, sudah siap panen kan berarti jenengan seharusnya juga bisa menaksir. Oh ini panen saya bagus, berarti taksirannya sekian. Jadi memang dalam jizaf ini memang harus melibatkan orang yang pandai menaksir. Dari pihak penjual mendatangkan orang yang ahli. Nah dari pihak pembeli juga mendatangkan supaya tidak ada saling merugikan di situ. Nggih. Nggih, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik. 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 Jadi dalam jual beli online itu kan sebenarnya sudah diantisipasi unsur-unsur tadi, Pak. Sudah diantisipasi unsur jahalah dan gorornya. Nah, maka salah satunya lewat apa? Review. Nah, di situ ada review. Nah, review ini kedudukannya bisa menggantikan orang itu mengecek barangnya secara langsung. Jadi jenengan dengan melihat review, dengan melihat berapa bintang dari produk tersebut, itu kan sebenarnya kita sudah bisa memperkirakan, oh penjual ini insya Allah amanah. Kalau dalam menakar insya Allah sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jadi kita melalui review-review tadi, Pak. Review-review tadi atau kemudian kita bisa membuat satu perjanjian. Sebelum jenengan check out atau membayar, jenengan kirim pesan, ya Mas, Mbak, kalau misalnya nanti barang yang saya terima ternyata takarannya tidak sesuai, boleh dikembalikan? Nah, kalau memang orangnya, oh enggak boleh, Pak, ya sudah kita cari toko yang lain saja, Pak. Jadi seperti itu. Oke? Jadi dalam jual beli online itu sudah diantisipasi lewat komen, lewat diantisipasi lewat bintang tadi. Tapi kita juga bisa memastikan dengan melakukan komunikasi sebelum melakukan akad. Seperti itu, Pak. Ya. Maka nanti ada yang namanya hak khiyar. Jadi ada namanya hak khiyar. Jadi hak untuk mengembalikan atau mengambil barang tersebut, melanjutkan transaksi atau membatalkan. Itu nanti ada, Pak. Namanya hak khiyar. Kita bisa gunakan hak khiyar dalam jual beli online. Dengan catatan pihak penjualnya itu juga menggunakan hak khiyar. Jadi kalau saya menggunakan hak khiyar, tapi jenengan sebagai pihak penjual tidak mau menggunakan hak khiyar, ya sudah tidak bisa diterapkan. Harus sama-sama sepakat. Maka jenengan kalau punya toko misalnya, boleh ditulisi toko ini menggunakan hak khiyar. Nah, seperti itu. Tapi biasanya kalau menggunakan hak khiyar, jenengan siap rugi. Nah, karena memang customer itu rewel biasanya. Cacat kedi balik no ngoten. Contohnya apa? Sambel, kue kering. Baik. Baik. Dan kita tadi, Pak, makanya kita bisa menggunakan hak khiyar. Ya, kita bisa menggunakan hak khiyar tadi. Jadi kita sudah membuat perjanjian dengan pihak customer. Pak, kalau misalnya nanti kuenya kurang asin ngoten nggih. Bagaimana? Nah, kata penjualnya sampai tambah uya dewe ngoten. Nah, kalau ternyata bilang seperti itu, Pak, ya ndak usah beli di situ. Nggih. Ya banyak kok, Pak, penjual-penjual yang insya Allah amanah, karena mereka itu sangat butuh dengan penilaian customer. Jadi monggo jenengan kalau memang benar-benar memastikan tidak mau dirugikan, lakukan komunikasi tadi, aktifkan hak khiyar jenengan. Seperti itu. Nah, saya kira cukup kan, Bu, nggih, dengan lihat review, kemudian dengan lihat bintang. Nah, adapun kurang asin titik,
kurang pedes nih kan selera nggih. Selera. Maka kalau jenengan khawatir seperti itu sebaiknya langsung beli saja di offline, jangan beli online. Itu sudah resiko, Pak. Jenengan online minta rasa yang benar-benar pas, nggih mboten saged. Nggih. Saya online, Pak, tapi rasanya harus benar-benar pas. Takaran asinnya sekian, takaran gurihnya sekian, pedesnya nggak bisa seideal itu. Nggih. Jadi kalau memang jenengan ragu wis offline mawon. Nggih. Oh enggak ada unsur haramnya, enggak. Nggih, namanya baiul napa? Oh, yang tadi. Kalau ternyata kurang, itu namanya unsur selera, Pak. Oh, baik. Jadi kalau memang kesalahannya itu sangat jelas, jenengan pesen kue manis, Pak. Tapi yang dikirim kue asin, nah itu baru kesalahan, penipuan. Tapi kalau yang dikirim sudah asin, Pak, tapi asinnya itu tidak sesuai dengan selera jenengan, nah ini namanya unsur selera. Nah, tidak ada unsur jahalah, tidak ada unsur goror, seperti itu. Nggih, unsur selera, Pak. Jenengan nggih. Sami-sami afwan. Nggih, monggo. Baik. Baik. Jual beli kredit dalam fiqhul muamalah disebut dengan al-bai' bit taksid. Jual beli dengan sistem taksid. Taksid niku artinya cicilan. Nah, dalam jual beli cicilan dengan sistem cicilan ini yang banyak terjadi ada dua akad yang digunakan. Yang pertama memang akad jual beli murni, Pak. Dan yang kedua akad hutang piutang. Nah, kalau akad jual beli, misal, saya ingin beli sepeda motor, tapi karena uang saya terbatas, saya tidak bisa beli secara cash. Kemudian saya datang kepada si fulan atau kepada BMT misalnya, BMT yang banyak tersebar itu. Kemudian saya bilang saya mau beli sepeda motor. Sepeda motor itu sebenarnya harganya 20 juta. Tapi oleh pihak BMT dijual ke saya dengan harga 22 juta. Itu kan berarti ada tambahan harga. Ya, ada tambahan harga 2 juta. Cuman di akhir harganya tadi yang 22 juta, saya diberikan kebebasan untuk mencicil berapapun setiap bulannya, asal hasil akhirnya itu 22 juta. Jadi boleh bulan ini 1 juta, bulan depan 3 juta, kalau ada rezeki tambah 5 juta boleh. Itu boleh, Pak. Itu kredit atau cicilan yang dibolehkan, karena di situ tidak ada yang dirugikan. Nah, sedangkan kalau dalam akad hutang piutang itu sama, ada atau terjadi penambahan harga. Cuman masalahnya penambahan harga ini tidak disampaikan kepada customernya. Artinya harga finalnya itu kan kita tidak tahu, Pak. Yang penting sampean setiap bulannya nyicil sekian persen dari harga aslinya. Nah, nanti setelah ditambah ketemunya kan mboten semerap, sehingga bisa jadi terjadi penambahan 50%, terjadi penambahan 75%, bahkan yang terjadi sampai 100% dari harga aslinya. Nah, sama-sama harganya menjadi 22 juta, Pak. Tapi skema yang pertama boleh. Kenapa? Karena itu akad jual beli. Akad jual beli dengan tambahan harga, yang tambahan harga itu diketahui oleh pihak pembeli dan itu disetujui, disepakati, dan tidak ada paksaan berapa cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Tapi yang kedua itu akad utang piutang, Pak. Kenapa? Karena tambahan itu sebenarnya riba, bunga bank, yang persenan itu diambil dari berapa persentasi hutangnya, diambil sekian persen, itu ribanya di situ, Pak.
Sehingga walaupun ketemunya sama 22 jutanya, tapi customer ini kan tidak tahu, oh ternyata harga akhir dari sepeda motor ini jadi 22 juta. Dia tidak tahu. Karena yang dibebankan kepada dia kewajiban membayar sekian persen setiap bulannya. Kita tidak boleh kalau punya uang banyak bayar lebih, boleh atau tidak, Pak? Terus ini ngapunten. Dalam sistem KPR itu boleh tidak kita mencicil lebih banyak seandainya ada uang lebih gitu? Tidak boleh, nggih. Harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nah, penalti malah, nggih. Nah, ini kan anehnya di situ. Orang pengen segera lunas utangnya kok malah dipenalti. Nah, sama dengan 90 tambah 6 99. Nah, seperti itu. Nah, nah itulah kurang lebih. Ngoten nggih? Jadi sama sekilas hasil akhirnya, tapi skema yang berbeda, akad yang berbeda, hukumnya berbeda. Oke, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi waktu tuluknya 5:04 ditambah 15 menit berarti 5:19. Sekarang 5:21 nggih. Berarti sudah boleh mengerjakan sholat isyraq. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.